Halo para pecinta hewan endemik di seluruh Nusantara. Selamat datang di kanal Ngonten Cantik. Setelah pada video sebelumnya kami menayangkan momen proses burung murai batu membesarkan anaknya di alam liar, di video kali ini anak burung murai batu sudah mulai keluar dari sarangnya. Simak terus videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar. Penggila burung pasti sudah mengenal yang namanya burung murai batu. Salah satunya burung kicau yang sering menjuarai perlombaan kontes teratas. Pecintanya yang sangat luar biasa membuat harganya pun ikut mahal. Kerabat dekat dari jenis burung kacer ini sering dicari oleh penggemar burung sehingga keberadaannya semakin langka di habitat aslinya. Penggemar burung yang terus bertambah membuat perburuan burung ikut meningkat. Kecintaan masyarakat kepada burung murai batu untuk dipelihara ataupun dijadikan sebagai peserta lomba kicau semakin menjamur. Hal inilah yang menyebabkan banyak spesies di alam liar mulai menemui kondisi terancam punah. Spesies yang sudah menghilang pun tidak sedikit. Terhitung sudah 24 spesies berpindah dari habitat aslinya di wilayah Asia Tenggara akibat tingginya angka perburuan burung untuk diperjualbelikan. Murai batu menghasilkan telur rata-rata 2,9 butir dalam 2 periode bertelur. Lama durasi mengeram rata-rata 12,1 hari dalam 2 periode bertelur dengan daya tetas sebesar 94,16% dalam 2 periode bertelur. Anakan burung murai batu disapih pada umur 30 hari sedangkan untuk jarak waktu bertelur kembali rata-rata 20,1 hari dalam 2 periode bertelur. Burung murai batu sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Burung murai batu hidup dan berkembang biak di berbagai wilayah perhutanan, terutama di daerah pegunungan dan perbukitan dengan pepohonan yang lebat. Habitat aslinya berada di hutan yang sangat lebat yang penuh semak belukar. Tak jarang perkebunan karet teh, sawit juga dijadikan hunian oleh murai, dari dataran rendah hingga pucuk pegunungan atau kaki bukit. Bahkan, tidak jarang ada beberapa kelompok murai yang menempati di daerah tebing terjal. Di alam bebas, dalam sebuah satu wilayah hanya ada satu jantan yang menjadi pemimpin. Saat pejantan kalah bersaing atau mati dengan jantan pendatang baru, posisi wilayah tersebut akan digantikan oleh jantan. Murai batu merupakan burung teritori. Hidup di hutan-hutan dataran rendah hingga ke ketinggian 1.500 mdpl dan paling sering dijumpai pada ketinggian 500 sampai dengan 600 mdpl. Tempat yang paling disukainya adalah hutan tropis yang lembab, hutan sekunder, dan perkebunan. Burung ini tinggal dekat permukaan tanah, biasanya di rumpun-rumpun bambu dan pohon-pohon pendek. Makanan burung murai batu di alam bebas adalah serangga kecil seperti semut, kutu, kaki seribu, cacing, dan belatung. Burung ini juga menyukai buah-buahan sejenis beri. Namun, burung yang ada di Pulau Sumatera berbeda dengan burung yang ada di Pulau Jawa. Burung murai batu Medan sebenarnya tidak benar-benar berasal dari Medan. Berbagai sumber mengatakan bahwa burung jenis ini didatangkan dari beberapa daerah di Aceh, Pasaman, Padang Sidempuan, dan Semenanjung Malaysia. Namun, saat ini habitat burung murai batu Medan mulai berkurang drastis.
Dulunya, burung ini masih bisa ditemukan di beberapa kawasan Sumatera Utara, seperti Bukit Lawang, Bohorok, dan kaki Gunung Lesar. Namun sekarang, para penangkar sudah mulai kesulitan mendapatkan jenis murai batu di daerah tersebut. Sehingga saat ini sebutan burung murai Medan sebenarnya merupakan burung hasil kawin silang antara berbagai jenis burung murai batu yang masih ada keturunan dengan burung murai batu Medan, seperti murai batu Aceh, Pasaman, Padang Sidempuan, dan Malaysia. Kendati demikian, kalau sudah mendengar nama burung murai Medan, sepertinya sangat sulit menutupi rasa ketertarikan pada burung tersebut. Burung murai batu sendiri memang beda dari jenis murai batu yang lain, khususnya pada bagian postur tubuhnya. Tubuh murai batu lebih besar dan tegap. Saat ini kemungkinan murai batu Medan yang asli cukup sulit ditemukan. Murai batu Medan yang muncul di pasaran biasanya hasil kawin silang dengan jenis murai batu lainnya. Namun, jika Anda ingin mendapatkan murai batu Medan asli, Anda bisa mendatangi penangkaran murai batu yang tersebar di Medan dan sekitarnya. Murai batu ini jadi sering diburu dan diminati masyarakat. Apalagi jika mendengar suaranya yang keras dan jelas. Intonasi suaranya unik, berulang-ulang dan bervariasi. Bahkan, murai batu Medan sering dijadikan masteran burung lomba. Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk menangkarkan dan menghasilkan keuntungan dari burung ini? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Saya menggunakan saluran ini untuk menjelajahi dunia hewan dan mencoba berbagi dengan Anda. Bergabunglah dengan komunitas kami yang berkembang untuk mendapatkan video baru setiap akhir pekan. Pastikan untuk subscribe, mengaktifkan pemberitahuan, dan membagikan konten ini ke orang-orang terdekat.